Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Sarmulia Sinaga, dan yang saya hormati Bapak pengajar praktek saya, Bapak Ahmad Afandi. Tentunya rekan sejawat saya yang saya banggakan, Ibu Wulan Mariana selaku coach saya pada saat pelaksanaan supervisi akademik besok. Oke, Bu Ulan, apa kabarnya hari ini? Oke, maaf Bu ya mengganggu waktunya di siang hari ini. Untuk tujuan pertemuan kita pada hari ini, Bu Ulan, untuk menyampaikan bahwasanya tujuan pada saat supervisi akademik nantinya adalah bukan untuk mengevaluasi Bu Ulan dan bukan pula untuk mengkritik. Nah, di sini kita nanti akan sharing Bu Ulan, sharing best practice seperti apa ke depannya untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Oke, Bu Ulan, tentunya Ibu ini memiliki harapan ya kan Bu. Nah, harapan Ibu nih pada saat nanti pada pelaksanaan supervisi akademik ini ke depannya seperti apa Ibu? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli yang memberikan kesempatan kepada saya untuk di coaching ya Bu ya. Alhamdulillah, bukannya apa-apa, malah saya sangat bersyukur karena ada yang mau meng-coaching saya. Paling tidak harapan saya setelah saya melalui tahap coaching ini, yang pertama bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru pendidik ya Bu. Otomatisnya kan kita juga butuh saran kritik dari itu pasti ada. Itu yang saya mau yang pertama. Yang kedua, harapan saya ini yang kedua yaitu bisa memperbaiki model pembelajaran saya agar lebih lebih baik, maksudnya lebih bisa memahami daripada apa sih kebutuhan atau model gaya belajar pendidik murid saya ini seperti apa. Nah, itulah beberapa harapan yang saya harapkan nanti pada saat saya mengikuti coaching. Oke, baik Bu Ulan, kita ini sama-sama belajar ya Bu Ulan. Nanti pada saat saya melihat Bu Ulan di dalam kelas pada saat melakukan supervisi akademik, nanti tentunya ada best practice dari Bu Ulan juga yang bisa meningkatkan kompetensi diri saya tentunya. Nanti setelah supervisi akademik kita juga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas pelaksanaan di kelas tersebut ya Bu. Oke, terima kasih Bu, itu harapan Ibu sendiri ya. Nah Ibu, besoknya itu materinya Ibu membahas? Ya, alhamdulillah Ibu Yuli, besok kebetulan saya mengajar di hari Sabtu, itu saya mengajar di kelas 11 akuntansi. Oke. Nah, alhamdulillah itu jam pertama sampai jam kedua. Oke, baik Bu. Ya, jadi materi besok saya masuk di materi procedure text khusus riset. Ya, how to make something like that. Oke. Nah, kesiapan Ibu nih pada saat besok masuk di kelas seperti apa? Oke. Saya besok masuk di kelas, insya Allah saya akan membawa ya sebagai media saya salah satunya yang membawa fokus sama laptop Bu ya. Untuk menarik mereka lah, untuk interest untuk belajar sama saya itu salah satunya seperti itu. Oke, ataupun ada modul atau RPT Bu? Oke, besok pun setiap kali saya masuk pasti selalu saya bayar Bu. Ya. Kayak gitu. Oke, agar terarah ya Bu ya di dalam kelas nantinya gitu ya. Oke, berarti nanti akan ada media yang akan Ibu bawa berupa infocus karena siswa juga bergaya belajarnya tidak hanya yang ceramah ya Bu ya. Ya, seperti itu kan. Dalam besok prosedur cek dalam media atau RPP atau modul saya itu memang saya sudah mengsetnya menjadi model pembelajaran discovery learning Bu di situ. Pertama saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang mereka seperti itu. Oke, baik Bu Ulan. Terima kasih atas
coach kita hari ini ya Bu Ulan. Semoga besok bisa terlaksana dengan baik. Makasih ya Bu Ulan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, inilah percakapan pra supervisi akademik saya bersama rekan sejawat saya Ibu Ulan Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then third, put some sugar pads on the how you like it. And then beat the tea until the sugar dissolves. And finally, you can enjoy. Okay, so Debbie, I want to ask you. You say that if the generic structure or structured text of the procedure text, you say that 3 points. You know? Okay, you can open your slide. Okay, like this. Okay. No. Let me feature. No, structure. No, slide. Okay, good. Structure of the procedure or language. Generic structure, right? Okay. You say the generic structure of the procedure text is goal, material, and step. So I want to ask you, goal. What is the meaning of the goal? The part of the goal of the procedure text. You can show to me. The goal is a structure of text procedure that explains the means or purpose of the text. Okay. The purpose of the procedure text. So for the next meeting, we will learn about the announcement. Do you know announcement? Yes, pengumuman. So don't forget about your task. You have to do at your home. Yeah, making video. Okay. Before I close for today, let me say hamdalah. Okay. I want to say thank you very much for your attention. Please forgive me if I have any mistake. And then I want to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator saya Bapak Sarmulia Sinaga STMT, dan yang saya hormati Bapak pengajar praktek saya Bapak Ahmad Afandi MPD yang telah berkesempatan hadir pada saat pelaksanaan pasca observasi supervisi akademik pada hari ini. Dan yang luar biasa rekan sejawat saya Ibu Ulan Mariana SPD,
yang pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk coaching bersama kami pada pelaksanaan supervisi akademik pasca observasi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu waktu yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Kita mulai saja ya Bu ya. Kita sedang melaksanakan pra observasi rencana untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terus kita sudah melaksanakan dan Ibu Ulan juga sudah melaksanakan observasi kelas. Nah Bu Ulan, bagaimana perasaan Ibu pada saat pelaksanaan observasi, pada saat pelaksanaan supervisi di kelas tersebut, karena pelaksanaan tersebut kan sudah kita rencanakan sebelumnya. Ibu ini terima kasih atas pertanyaan mengenai perasaan saya setelah saya melakukan observasi di dalam kelas. Yang pertama pasti ada rasa senang atau excited saya dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, karena saya sangat senang ada di tengah-tengah daripada peserta didik saya. Itu yang pertama. Terus ya, kalau kita berbicara mengenai skala, perasaan saya senang dan excitednya itu antara rentang 1 sampai 10 itu ya 8 setengah ya, seperti itu. Berarti sudah ada tingkat kepuasan lah Bu ya pada saat pelaksanaan di kelas tersebut. Oke, terima kasih Bu Ulan, excited sekali. Terus Bu Ulan, apakah sudah nih sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan gitu pada saat pelaksanaan di kelas kemarin? Oke, terima kasih. Sesuai harapan dan rencana saya dalam pembelajaran kemarin, iya Bu, alhamdulillah. Karena kan memang sebelum kita masuk ke dalam kelas, pasti kita sudah menyiapkan modul ajar kan ya Bu ya. Nah, di situ dalam modul ajar itu pada saat itu mengenai pembelajaran prosedur teks bahasa Inggris, memang di situ saya telah merencanakan akan membawa media pembelajaran itu berupa infokus dan laptop. Nah, itu salah satu sarana saya untuk menarik motivasi semangat siswa dalam belajar. Pada saat melakukan fokus siswa gitu ya. Nah pada saat itu saya juga nampak Ibu sudah menampilkan itu apakah PowerPoint atau pola Canva atau seperti apa Bu? Pola Canva. Oh pola Canva. Berarti siswa juga sudah bisa? Iya, itu nanti kan ending dari tujuan pembelajaran saya kan ke situ mengarahkan peserta didik. Oke, luar biasa. Nah Bu, itu yang sudah jalan ya Bu ya. Nah ini Bu, bagaimana dengan rencana atau keunggulan atau planning Ibu pada saat di modul ajar Ibu, apakah ada unggulan yang sudah Ibu terapkan atau best practice apa yang sudah tetap yang Ibu terapkan di kelas gitu? Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran untuk saat ini Bu, memang semenjak saya mengikuti pelatihan dan PPG online itu banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satunya adalah model pembelajaran. Nah, di mana di situ dalam model pembelajaran di dalam kelas itu banyak sekali model yang lihat dari BBL, PJBJ, terus sama discovery learning. Nah, pada saat untuk materi prosedur teks saya lebih mengarah ke discovery learning, di mana di situ saya merasa materi ini cocok menggunakan model pembelajaran discovery learning. Salah satunya itu dari saya memberikan simulasi mereka, problem solving mereka, dan menggait mereka sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada mereka. Salah satunya ending untuk mereka mampu mempresentasikan tugas mereka dengan menggunakan Canva di depan kelas seperti itu. Ya luar biasa Bu, saya juga nampak pada saat di kelas kemarin seluruh siswa mampu meng-up dirinya masing-masing gitu ya, tanpa ada pola suruh lagi. Biasanya kan kita suruh-suruh nih, tanpa ada disuruh lagi, ada yang langsung unjuk tangan. Semua siswa itu mampu menggunakan vocab bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa gitu ya, mungkin ada beberapa yang kurang atau yang belum fasih gitu kan, tapi semua pada umumnya saya nampak sudah paham ya tentang hal itu.
ya, luar biasa Bu. Nah, dari praktis keunggulan yang Ibu dapatkan itu, apalagi mengenai metode discovery learning yang Ibu terapkan pada prosedur TEK itu, nah ada nggak Bu pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas masih ada kekurangan atau apa gitu? Baik Bu, dalam kekurangan itu pasti ada ya Bu ya. Meskipun kita pribadi ingin semuanya perfect, tapi ya tidak bisa kita memungkiri bahwa peserta didik ini unik dalam bidangnya masing-masing, dan saya sangat menghargai itu. Secara tidak langsung akuntansi memang overallnya minat belajarnya itu bagus semua. Cuma dalam beberapa tertentu mapel bahasa Inggris ada beberapa siswa itu yang low motivation, memang ketertarikannya belum. Tapi saya pribadi berusaha untuk meng-grow up diri mereka, ya salah satunya menggait mereka dengan membuat kelompok-kelompok kecil seperti itu. Oke, Bu Ulan menarik sekali. Bu Ulan sudah meng-grow up mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah ini Bu, masalah schedule lagi. Nah untuk schedule ini Bu, apakah ada Ibu punya schedule harian di luar dari schedule yang sudah ada di kurikulum untuk kelompok kecil, atau schedule seperti apa Bu ke depannya? Baik, yang sudah saya terapkan selama ini Bu, untuk schedule khusus itu belum ada. Cuma saya sangat welcome kepada mereka, siswa-siswi saya, apabila saya memberikan tugas itu mereka bertanya di luar jam pembelajaran seperti jam 8, jam 7 malam, itu welcome, karena salah. Tapi untuk rencana saya ke depannya, saya memang mereka inginkan untuk menghidupkan lagi English Club, khususnya di sekolah ini, seperti itu. Oke, mungkin dulunya ini Bu, English Club di sekolah kita ini sempat, akan tetapi global, ya kan, global, sehingga mungkin masih ada beberapa siswa yang tidak, yang tidak ini lah untuk pocketnya ya. Oke, baik Bu, kembali ke proses pembelajaran yang tadi. Berarti masih ada pola kekurangannya mungkin di schedule yang belum bisa dilaksanakan secara terjadwal, yang kedepannya mungkin akan Ibu schedulekan untuk kelompok-kelompok kecil, sehingga nantinya kita maunya seluruh siswa, bukan hanya sebagian siswa saja yang pocketnya bagus. Contoh pada saat kemarin saya nampak ada lebih separuh siswa itu nampak saya sangat luar biasa gitu mengenai pocket bahasa Inggrisnya, apalagi mengenai prosedur TEK. Terus pada saat pelaksanaan Debbie, atas nama Debbie kemarin ya, Debbie pada saat menyampaikan, siswa lain juga mengerti gitu kan, sama seperti sudah setara dengan ini dia kan. Ya, bukan, memang awalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya, memang kita sebagai guru dari awal pembelajaran memang harus membiasakan mereka untuk mendengar terlebih dahulu. Kalau misalnya mereka seringkali sudah mendengar kalimat yang sederhana, terus mendengar perintah-perintah saya dan kata-kata yang membuat harian mereka itu insya Allah secara tidak langsung dengan berjalannya waktu mereka akan paham sendiri, seperti itu. Oke, baik Bu, luar biasa. Di sini saya juga dapat mengambil intisari nih pembelajaran dari Bu Ulan nih, bahwasanya kalau di bahasa Inggris mendengarkan mungkin di saya mungkin pasif mereka hitung pola hitung dulu ya Bu ya. Jadi apapun model dan rumus yang dikasih ke mereka bisa pasti mengerjakan. Oke Bu Ulan, terima kasih coaching pada hari ini pada pelaksanaan pasca observasi. Terima kasih waktunya Bu Ulan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ahmad Afandi selaku pengajar praktek saya yang telah hadir pada hari ini, dan kepada Bu Ulan, rekan sejawat saya yang luar biasa yang telah melaksanakan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.